Obsesi paling besar pada kehidupan kita, yang paling menenangkan untuk kita kalau kita memiliki obsesi itu, yaitu adalah bagaimana kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Siapapun yang telah menjadikan ridhonya Allah menjadi obsesi, maka dia justru akan mendapatkan ketenangan. Dia tidak akan pernah terkecewakan karena kalau tujuannya itu sudah karena Allah, maka dia akan diberikan oleh Allah sesuatu yang luar biasa. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan pernah merasa sedih dan tidak akan pernah merasa khawatir atas apapun yang telah mereka lalui dan atas apapun yang mereka hadapi. Kalau mereka sudah menjadikan Allah itu menjadi puncak keridhaan pada kehidupan mereka. Tapi ketika seorang manusia tidak menjadikan Allah itu puncak keridhaan pada kehidupan mereka, maka yang dirasakan itu adalah keresahan. Pasti dia akan kebingungan dan dia tidak tahu bagaimana disiplin dan mendisiplinkan kehidupannya. Kalau dia bukan Allah yang menjadi tujuan terbesar pada hidupnya, dia akan terus mencari simpati manusia, dia akan terus mencari respon manusia dan berbagai macam hal yang tidak bermanfaat pada kehidupan. Kapan? Kalau manusia sudah tidak menambatkan hatinya, tidak memfokuskan pikirannya hanya kepada Allah, pasti dia terombang-ambing. Sebagaimana plastik yang diterbangkan oleh angin puting beliung, maka dia tidak ada satupun yang membuat dia bertahan. Dia akan pindah ke utara dan ke selatan, utara, barat, dan timur, sesuai dengan angin puting itu ketika bergerak. Itulah ketika kita tidak menetapkan tujuan kita adalah Allah semata. Tapi siapapun mereka yang di dalam kehidupannya, mereka itu menetapkan bahwasanya fokusnya, konsentrasinya, dan tujuan di dalam hidupnya itu adalah Allah, itu sebagaimana pohon yang begitu besar, yang sudah melewati ratusan tahun tertanam, ratusan akarnya menghujam ke dalam tanah, maka angin puting beliung itu tidak akan pernah mampu menerbangkan. Dia tetap akan kokoh. Sekuat apapun angin puting beliung itu, maka tetap akan menjadikan dia kokoh berdiri. Dan itulah perumpamaan kalimat tauhid. Ketika seseorang itu telah menetapkan Allah menjadi tujuan terbesar pada hidupnya, maka dia menjadi orang yang fokus dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak menoleh ke kanan, dia tidak menoleh ke kiri, dia tidak akan disibukkan dalam perkara yang recehan dan perkara yang remeh. Ketika dia menetapkan tujuan hidup terbesar pada hidupnya itu adalah Allah semata. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Kita pada sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita sebenarnya simpel. Mari kita senantiasa mulai belajar untuk menjadi walinya Allah. Dengan kita memberikan perhatian, konsentrasi, dan memberikan kiblat pada kehidupan kita, dan memberikan kompas hati kita hanya tertuju kepada Allah. Kalau itu yang sudah menjadi tujuan kita, wala yakhafuna laumata laim. Kalau itu sudah menjadi tujuan dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah khawatir terhadap celaan orang yang mencela. Kita tidak akan pernah khawatir dengan respon-respon yang ada di sekitar kita. Karena sekali lagi, orang yang telah menetapkan bagaimana tujuan di dalam hidupnya hanyalah Allah semata. Allah jadikan dia bagaikan pohon yang begitu kuat, akarnya menghujam ke dalam tanah, dan tidak mudah baginya untuk dipatahkan, dan tidak mudah baginya untuk dirubuhkan. Sehingga dia memiliki kekuatan pada kehidupannya. Itulah yang Allah sampaikan pada surat Ibrahim ketika Allah menyampaikan, Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa faruha fis sama. Makanya Allah menyampaikan, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalau sudah menghujam ke dalam tanah, kalau sudah menghujam ke dalam hati manusia, Allah jadikan dia sebagaimana pohon dengan akar yang begitu luar biasa, menghujam, mengakar ke dalam tanah, bagaimana daunnya dan bagaimana rantingnya itu menjulang ke atas langit, tetapi akarnya menghujam ke dalam tanah. Dan itu menunjukkan kepada kita kekuatan terbesar manusia itu adalah kalau mereka sudah menetapkan Allah menjadi tujuan besar pada hidupnya. Dia kuat. Dia tidak mudah untuk rubuh. Dia tidak mudah untuk jatuh. Dia tidak mudah untuk kecewa. Kenapa? Itulah kekuatan paling besar yang Allah sampaikan pada ayat yang tadi kita baca.